Ini di malam Natalan ya. Ini malam Natalan. Ini Desember tanggal 24 ya. Ini ada bulan purnama ya di sini. Dan aku main-main di bawah bulan purnama ya ini. Aku di sini sendirian ya. Melihatin pertumbuhan bunga ini dan keesokan hari ini ini aku lagi manen. Ya ini mau dibuat sanggul di kepala aku. Ya buat hiasan. Dan aku kembali lagi mukbangnya nasi capcay lagi ya ini. Sambungannya yang part 4 ini yang ke part 5 ya ini. Aku ambil nasinya. Oke, aku ambilnya sedikit-sedikit dulu ya. Aku orangnya tuh gak doyan makan, jadi aku makannya tuh sedikit-sedikit aja dulu. Jika kalau udah habis, nanti baru bisa tambah lagi. Karena takutnya kalau terlalu banyak ambil nasinya sama sayurnya, ntar nanti enek. Kalau udah enek itu nanti nggak bisa habis gitu, kayak belenger gitu kan. Oke ya. Jadi kita bahas ke Supansori itu ya, teman aku satu kelas. Jadi itu sebelum dia tuh meninggal dunia itu pernah bilang sama aku begini, Intan, kamu kenapa sih? Kok kamu bisa suka sama Wahyu Saputra itu? Dia tuh kan jorok gitu kan, hitam, jorok, suka mandi di lumpur gitu kan. Itu bener loh, Daya tuh ya mandi bener di empang ikan lele, penuh ikan lele ya waktu sama tante. Itu cantik banget. Sampai aku tuh pernah cemburu banget gitu, kan cantik. Baru punya anak juga kayak pengantin baru dia tuh berani banget sama Wahyu karena kan katanya tantenya gitu, cuman kan dia kan pendek, kalau Wahyu tinggi gitu kan, dan tingginya tuh sama dengan aku, baru tuh kayak sepasang suami istri gitu kan, kayak genit banget gitu, kayak mengalahkan aku genitnya gitu kan. Baru ada bayinya gitu, dia tuh punya bayi perempuan. Siapa sih yang gak cemburu gitu kalau lihat tantenya seromantis ini kan sama keponakannya. Baru bilang Supansra begini, Intan, kok kamu bisa suka sama Wahyu itu bohong ya. Sebenarnya itu tuh aku tuh sama Wahyu tuh pacarnya tuh nggak secepat itu, lelet ya, tunggu 4 bulan dulu baru aku terima cintanya. Saya bilang, Wahyu tunggu proses ya, karena aku tidak bisa melihat cintanya gitu. Dianya itu bukan laki-laki genit, dan bukan kontol genit ya. Jadi aku tuh nggak bisa suka kapanpun sama Wahyu karena dia tuh bukan cowok genit gitu. Jadi saya tidak bisa melihat cinta dari si Wahyu. Terus Supansori itu kenapa nanya-nanya sama aku tuh nggak tahu ya, dia tuh kok tahu gitu. Ternyata dia tuh satu daerah kayak tetanggaan sama Wahyu gitu. Aku kira bohong, ternyata enggak ya, itu sebelum dia meninggal dunia. Terus Supansori itu kayak bela-belain aku kan, dia tuh pernah minta uang sama aku 1.000 doang. Ya udah aku kasih itu uang sangu ya. Aku tuh sengaja ya nggak makan di kantin. Aku tuh orangnya tuh nggak demen makan. Mood aku tuh nggak penting karena udah kebiasaan menderita gitu. Jadi aku tuh udah tahan menderita karena emang udah kebiasaan nggak pernah jajan waktu SD. Kan kamu tahu sendiri aku tuh nggak pernah sanggup kan, karena kan dekat rumah, jadi aku langsung makan aja di rumah gitu. Apa salahnya kan, boleh balik pulang ke rumah haus minum ke rumah gitu kan. Jadi sanggup aku tuh cuma 5.000 aja aku tabung buat beli kayak majalah Justin Bieber sama komik SpongeBob. Karena kan rumahnya ini kan begini, di rumahnya Bapak Tri aku rumah gubuk, jadi kalau mood aku tuh nggak bisa betah gitu kalau nggak ada poster-poster atau gambar-gambaran yang mood aku yang bisa bikin betah lah. Karena aku tuh suka keluar subuh-subuh gitu, keluar dari jendela kamar karena aku tuh nggak betah gitu kan. Baru aku juga suka keluar malam-malam. Nah jadi itu si Kiki itu tuh ya tiba-tiba kesurupan ya, aku nggak tahu kenapa. Ada Supansori, ada
Ansori, ada Ulah ya, Ulah Bubin, temannya Ansori tuh mantan pacar aku ya. Tiba-tiba Danya itu tuh bilang nggak mungkin suka Ansori sama aku tuh orang sabar banget gitu, nggak suka ya nggak apa-apa, namanya juga pacaran, gonta-ganti cowok kan nggak apa-apa, karena kan belum tentu juga jodoh. Terus apa yang salah gitu ya kan, kalau jodoh ya nggak boleh gonta-ganti jodoh, karena menurut aku seleksi, yang diseleksi. Kalau memang bukan jodohnya aku, ya udah cukup sampai di sini aja kita pacarannya gitu, jangan dibuat langgeng lah ya, karena memang nggak cocok. Kalau memang nggak cocok, nggak usah dicocok-cocokin ya, nggak usah dilebay-lebayin, nggak usah diromantisin, karena apa ya, lucu gitu kalau menurut aku, karena memang tidak ada kontol genit, tidak ada laki-laki tuh genit ya, sama aku tuh tidak ada. Terus Supansori kan berdua sama Kiki waktu itu, dia tuh nggak tahu, dia berdua tuh nggak tahu kalau aku di belakangnya, dia tuh nggak tahu kalau aku tuh di belakangnya lagi sendirian duduk melihat dia berdua tuh kayak gini ya. Kiki, kaki kamu kenapa kayak pemain sepak bola gitu kan? Kaget saya, bilang, wih, masa sih iya sih? Kakinya kayak apa sih, betul kakinya kok bisa kayak kakinya laki-laki terus bunya panjang gitu kan, kayak kakinya laki-laki pemain sepak bola, kaki perempuan berotot. Kiki tuh kan cantik, putih banget, nggak tahu pakai apa bedaknya, sampai aku tuh pernah bilang, kamu tahu nggak bedak pemutih apa yang bisa bikin putih banget di muka aku tuh nggak tahu bedak apa gitu kan. Sampai sekarang pun nggak dibolehin, sampai sekarang pun juga muka aku selalu jerawatan, yang nggak pernah hilang tuh jerawatku ini ya. Aku tuh pengen cantik, dari dulu tuh aku tuh pengen cantik, tapi nggak kesampaian gitu ya kan. Jadi si Ulah itu bela-belain aku tuh kayak gini, Kiki, kamu itu Kiki pakai bedak tepung 2 kilo di mukamu. Kenapa Ulah benci banget sama si Kiki itu, gara-gara Danya itu bilangin Ansori itu tidak mungkin ya, tidak akan pernah mungkin bisa suka sama aku ya. Dia bilang kayak gitu, nggak mungkin suka sama kamu Intan. Malu banget dilihatin satu kelas gitu kan, waktu kelas masuk semua itu pada ngumpul semua, kaget kan, kenapa gitu, apa salah aku gitu, kok tiba-tiba kok aku diserang gitu, terus dipermalukan di dalam kelas kayak gitu. Dan terus ya, Supansol itu pernah kelahi sama laki-laki di belakang sekolah ya, pas di depan WC ya, WC umum waktu itu. Jadi pas aku tuh mau ke WC itu tuh nggak jadi ya, aku cuma ngintip doang, kok ada Supansori gitu kan sama laki-laki berdua gitu. Terus Supansori tuh kayak nendang-nendang gitu ya, kayak mau nendang tapi nggak nyampe gitu, kesurupan ya sebelum meninggal dunia. Terus si Kiki pernah bilang sebelum dia nikah itu ya sebelum dia nikah putus sekolah, dia tuh pernah bilang begini, putih-putihan mana aku, putihan kamu lah si Kiki. Jadi menurut aku tuh kayak ngerasa muka jelek gitu kan, karena kan aku punya tompel gitu. Jangan sampai tahu ya Ansori kalau aku punya tompel. Apalagi Ula itu bela-belain Ansori ya, bukan aku ya sebenarnya, karena aku tuh punya kekurangan di fisik juga gitu. Makanya aku tuh malu banget kalau ke sekolah nggak pakai asapras. Baru Alfiana bilang gini juga, itu teman aku satu kelas semua. Kamu tahu nggak Alfiana? Tiba-tiba ngechat di WA aku, Intan, kenapa muka kamu kok diedit gitu kan? Terus saya bilang, kan ini kan dunia maya ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu muka aku ku edit karena memang muka tompelan gitu kan. Jadi aku edit biar gitu, biar nggak kelihatan asap ini, kayak sulap-sulapan gitu, biar kayak di TK Katolik ya, sulap-sulapan kayak penuh sisiran gitu, kayak di TK Katolik aku waktu kecil. Jadi fotonya ini
Ini nih foto aku waktu di rumah gubuk kayu, seperti ini ya fotonya aku, kayak ini. Terus tiba-tiba ada Nur Wahid. Nah jadi Alfiana tuh kayak nyuruh Nur Wahid. Terus Nur Wahid itu kan teman satu kelas aku juga ya kan, teman satu kelas juga gitu. Bilang kayak gini, Intan, berapa dibayar gitu, berapa sih aku harus bayar berapa gitu kalau kamu jadi istri 2 hari 1 malam gitu. Kan aku bilang gitu sama Alfiana, Alfiana aku mau jual diri, saya bilang gitu kan, saya mau jual diri, makanya saya bilang muka aku ku edit biar nggak kelihatan tompel aku, paham? Malah dianggapnya seriusan beneran, dikirain beneran gitu mau jual diri kan saya. Malah ngechat si Nur Wahid gitu kan, mungkin di Alfiana, mungkin aku nggak tahu ya, soalnya ini ngaku Nur Wahid waktu itu bilang begini ya, aku bayar berapa kamu gitu kalau kamu mau jadi istriku semalam gitu, berapa gitu. Saya bilang enggak beneran kok, aku tuh pengen cantik ya, ini sekarang aku udah bisa menghilangkan tompel aku, jadi aku udah nggak tompelan ya, aku semenjak diusir ya, jadi aku tuh udah nggak punya tompel lagi gitu, sangat bersyukur banget gitu punya muka impiannya. Malah jerawatannya, jadi aku tuh gagal jadi cantik sampai sekarang. Jadi Supansori itu tuh deketin aku terus ya waktu itu. Aku nggak tahu Supansori apa punya cinta, aku juga nggak tahu ya, karena memang Supansori sebelum meninggal dunia itu tuh dia itu bukan cowok genit gitu. Jadi ini aku punya chatnya, aku tuh nggak nyangka apa beneran sih meninggal dunia nggak sih gitu kan, sampai aku ke bawah mimpi. Pernah aku mimpiin dia bilang begini, Intan aku sakit gitu kan, kepala di pedang, sakit di rumah gunung tembak ya, aku mimpinya itu. Makanya kan aku nyari teman satu kelas lagi kan, nyari si Dewi. Aku tanya sama si Dewi, aku ngechat di WA-nya ya, ini dia chat WA-nya dan aku tuh chatan, aku nanya, apa benar Supansori sudah meninggal dunia? Bilangnya si Dewi, iya benar, sudah almarhum gitu. Kaget, ternyata ini real gitu. Kukira ini bermimpi, ternyata ini bener-bener serius banget. Kaget. Ini cocok ya, ini lagu buat Supansori. Aku kalau dengar musiknya ini sedih banget ya, cocok ini buat Supansori aja ya, karena dia itu bukan cowok genit. Cinta yang pernah